Matong pemerintah, dilakukan ng Bapa, untuk ilogay mo bani panorangon, alani hapon anami do tongtong ulong mo harmon-muluhanan, bulihan nami pagsupa anami i kuryang mo doon anak mo ay manalawang manihuti ibadah na ibadah minggu khusus ni mga Tuhan ibadah minggu seksihan sa DKPS anamin ang sinuntaron terpuji termulia orang Bapa doma ibadah namin puji-pujian namin upamu mati ini doni puji-pujian namin doni ubani siap tiap sektor kenal Tuhan puisi doni nalega na papong tonggo-tonggo namin ito ibadah namin Tuhan ketika nalawa sa pasang namin makatamu na pasingin Bapa dalam si pakusap sa orang bagus namin sa mga uli talagang namin ibagas dulu namin ariyan bereham apetaron bereham kebijakan pasu-pasuhan pamangan namin nalawa pedas penontonan asli boy atamungin biar ipadaskan namin jangan biar roman jalo anami ibagas pangamu terpuji termulia golang Bapa marsaha maham lumat sir-sir anami manani bagas orang yang anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan natin marupang Tuhan namin Tuhan amin. Selalu bertahu Tuhan Bapa Inang sekolah minggu kapag nama poso kapag agar mapagdali na doon selalu bertahu hatani Tuhan ngalaw si pausap surok ka mani panorangan alma dibuat kumbani pesalmen 10 ayat 8 das kubani 15 Pesalmen 10 ayat 8 das kubani 15 ase dipaibut-ibut kita ibaga sebuta kubasahon. Pesalmen 10 ayat 8 das kubani 15 Gokandear do titah ni Jehovah boy pahisah kubo sitong do hasaksian ni Jehovah iparuhuri do nabulus kubo Piktor do titah ni Jehovah, bagoy pamalas kubo. Pitah do titah ni Jehovah, ipalihar do pangida. Biar do pag Jehovah ay do napasi. Ang jahato tapo rosi sa lupa ni Lokan. Aturan ni Jehovah ay do nasitong. Ang jahat piktor do haganon. Haganan do ay asi omas. Asi buhay omas na pinapita. Tugunan do ay asi manisan ni loba kumbali tobu-tobu ni kurang. Jual-jual mope dapotan si pasingat do marihite ay. Dapotan kupahbagal do halak na magkorjahon ay. Hakahon isima na mangartihon ay. Paluhama ang kumbali salah na ponok. Ramot kon hama jual-jualmu umbani bijang ni uhur asik ulang irajai au jadi sing break dong si hataon bakku gabi bersima au umbani panlanggang nabaggal saya harus kon hama hatani pamanganku apa pamikir-mikiri ni uhur ham Jehovah batar-batarku apa si baluah au. Nah, makasih. Salinari usaha hitagadupan Salom. Khusus Inang. Selamat pesta seksi Inang. Selamat minggu seksi Inang menghubatadupan Inang. Jangan selamat menjelang tidak lagi menjelang Hari Perempuan Internasional. International Women's Day yang ditentukan oleh PBB itu tanggal 8 Maret. Jadi pedas Bapak Inang. Senari tanggal 25 hari baru kita merayakan Hari Perempuan Internasional, tapi tidak salah kita barengkan di sini juga ya. Kalau itu Pinari namanya. Jenis-jenis kemamin saya lebih tidak. Masalah bukan pinilang masih masalah bau jam tolu mapubo. Jam mau salah makona. Tapi puji Tuhan. Segar-segar berita-berita senario yang aku merasa cantik senario dari baju baru mah. Karena ini panitia kan saya pernah jadi baju baru malah subur. Tapi kalau udah tertunduk dari kalau ini kurang murid. Poli atik dia panitia kalau mau disana dulu nak tapotan konsumsi.
Jadi kita kembali ke Nats Alkitab pon, mungkin Holly lebih banyak saya menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih lancar. Nah, kita pesan ini atau Mazmur dalam bahasa Indonesia, on kitab ini pemazmur, salah satunya adalah Daud, yang isinya adalah memuji, berdoa, penyerahan diri, panosolion, itu semua digabung dalam Mazmur. Jadi salah satunya adalah Mazmur Daud. Jadi di pesalmen tanai nalang sepataka sota panorang aima pesalmen atau Mazmur 19. Don bahasa topik di ambilan kasadarion aima go kandeardo hakan inai bata. Dalam bahasa Indonesia, firman Tuhan itu sempurna. Aima topik kasadarion. Jadi Oli bagi menjadi bagaimana menjadi pembagian. Yang pertama, Daud itu berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kedua, bersandar pada pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga adalah mempunyai cita-cita rohani yang sangat tinggi. Ini cerita tentang Mazmur Daud. Jadi kalau boleh kita tinjau ke belakang dulu bahwa Daud ini adalah seorang raja yang sangat terkenal di Israel. Raja teladan, raja yang penuh wibawa, berani, bijak. AGP masih muda dia. Jadi ideal Maharaja On. Jadi sampai sonari terkenal luar Raja Daud On. Ya, bismillah kalau berhubung dengan nomor kurang. Daud situ Daud On dijaga betul aja berjaya. Mudah-mudahan sebesar Raja Daud betul ya. Nah, terima kasih mungkin tambah penonton hari. Kubani seksi sekolah minggu, seksi nama poso, seksi bapak. Nah itu berperan karena memberikan pujian. Berperan yang anak nami, nama poso, sekolah minggu memberi puisi, bapak mendori pangarahan. Terharu bahwa nami namuda ikut ambil bagian yang bagas sadarion. Luar biasa, terpujilah Tuhan. Jujur, nokanai hampir kali udah menangar puisi di sekolah minggu dori kalau bosan apa menagam lupa sampai kali udah luar biasa. Lagu sederhana ini nama bosan padahal menurut saya itu luar biasa untuk Ina tersanjung kami Ina sadari yang pengen. Terima kasih mak. Nah jadi mulang kita bukan dengan Daud bukan latar belakangnya adalah seorang raja yang kesohor di Israel. Dia walaupun sudah menjadi raja yang besar, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Orang ya bani Tuhan, jangan selalu berseru kepada Tuhan. Inilah salah satu pujiannya di Mazmur atau di Psalm 19 ini. Jadi 150 pasal ini Mazmur. Salah satunya adalah Mazmur 19, salah satu kata sonta sadarion. Mazmur 19 dikatakan adalah Mazmur terindah. Mazmur terindah di antara 150 Mazmur. Nah, dikatakan juga Mazmur itu Mazmur 19 adalah didaktik psalm atau psalmen atau Mazmur yang mengajarkan atau Mazmur yang mendidik. Mazmur yang mendidik. Jadi mendidik halangi apa-apa yang ada di dalam itu, mengajarkan kita supaya lebih dekat kepada Tuhan. Boleh itu kita mungkin bagi ayat sebelum ini yaitu pintu 19 mulai ayat 1. Saya bersama sepintas satu ayat di ayat ini. Bani pambubai kor psalm Daud ayat pintu 1 ayat 1. Ayat 2. Hagaluk do langit memberitahuan hamuliawan minai bata. Anjaha kajak-kajak mengambilankon pambahenan di tanganmu. Dalam bahasa Indonesia, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Luar biasa. Kita semua banyak ayat pujian Daud sampai ke ayat 12 itu. Kita tahu jai gokan teardo hatan kata firman Tuhan itu sempurna. Sempurna. Firman Tuhan, hanya firman Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang sempurna. Anggo hindi na, kung gano'n marok sa lagu, 10 tahun na lewat.
Judul ini sempurna tuh, dibawakan oleh Andra and the Backbone. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Yang paling terus menandani lagu rohan, ada lagu rohan. Jadi di ujung nih lagu aja dong yang tahu. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku dan tapi diriku. Oh sayangku kau begitu sempurna. Ini lagu kesukaan saya beberapa bulan bilang. Cuman pertanyaannya sekarang, oh enggak doh idolingkon Pak Ahok bilang. Karena itu malah mungkin Bapak menyadari bahwa nobody is perfect, dia harus sempurna. Jadi anggo idolingkon Bapak biayai, di sana lagi tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kan pengomong. Kakek idolingkon, manis pinggir doa kan. Rayuan gombal. Nah, jadi di sini kita menerima hari ini bahwa firman Tuhan yang sempurna. Tidak ada manusia. Bagi sunah jenis senang apa selalu utamakan tidak ada. Jadi nabro bapak kebetulan lama gak hidup kalau berubah. Kebetulan bapak lagi nang sambil menggoni. Alani ubo rumah. Bantu bilang oh iya, bapak beri ang sabi palsu. Nah, jadi memang kebetulan orang gak hidup bisa kori hidup. Saya akan mengatakan stop it please, no. Karena apa ya, Bapak Alani, kamu menganggap aku bukan manusia yang sempurna. Saya bukan istri yang sempurna. Saya bukan inang yang sempurna. Saya bukan orang tua yang sempurna. Jadi di sini hari ini kita menerima bahwa firman Tuhan itu sempurna, pengakuan dari Raja Daud yang besar. Dia seorang raja yang besar, tapi tunduknya minta ampun kepada Tuhan. Terpilih dia jadi raja, tapi alih pilihan Tuhan bilang misalnya. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Maka terpilihlah si Daud menjadi raja Israel pada saat itu. Terbukti dia memang seorang pemberani walaupun masih muda, karena dia memang bersandar kepada Tuhan. Kita lihat riwayat Daud yang melawan Goliat. Prajurit Filistin pada saat itu yang raksasa. Dia hanya mengatakan kepada Goliat, kamu datang dengan tombak, dengan cambuk, dengan pasukan yang besar. Saya datang bersama dengan Tuhan Yesus. Maka kamu akan selamat. Yang kemudian Goliat mati seketika hanya oleh kerikil. Beberapa kerikil batu. Jadi di situ kita melihat bahwa penyertaan Tuhan yang benar-benar Daud, dan Daud pun yang benar-benar tunduk, bersandar dan taat kepada Tuhan. Jadi kerohaniannya dikatakan sangat tinggi. Pengalaman rohaninya ketika dia menggembalakan domba-dombanya membuat dia mempunyai kerohanian yang sangat kuat kepada Tuhan. Dia banyak pengalaman untuk mempertahankan domba-dombanya diri-diri ini dari binatang buas. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, dia merasa tidak akan bisa mempertahankan domba-dombanya dari serangan binatang buas pada saat itu. Jadi memang benar-benar Daud ini orang yang benar-benar tunduk dan merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia berani mengatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna. Hanya firman Tuhan yang sempurna. Baga sebelah senang umur kita. Bukan dia doha kami dari bakat. Boi pahista kubur. Si tondo hasaksian Tuhan. Di panuhuri do halak na bulus kubur. Pitor do kita ni Jehovah, bui pamalas uhod. Pitah do kita ni Jehovah, ipalihar do Panginoon. Harganando ay ase omas murni omas tua. Tobunando ay ase manisang umali asli dari lebah, tetesang asli dari lebah. Jadi apalagi Bapak Inang, Apostol sekolah ini, apalagi yang kita sanksikan atas kesempurnaan firman Tuhan. Di sini dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, lebih indah dari emas tua dan lebih manis dari madu murni. Wow, luar biasa.
benar-benar luar biasa. Tapi Ambo ini hapus saya kedua. Jadi tekankan, kenapa Daud berani mengatakan mengapa firman Tuhan itu sempurna? Alami Allah itu jadi kebukan anak bersama ini, karena dia mengalami atau kerohaniannya sangat tinggi. Pengalaman rohaninya sangat banyak bersama dengan Tuhan untuk menghadapi masalah dalam tugasnya sebagai penggembala keluarganya. Nah, jadi kita Bapak Inang sebagai wanita tengah kita bahwa Daud menyaksikan bahwa firman Tuhan itu sempurna, bahwa kata Tuhan bukan biar do. Nah, enggak dong kita harus saksi kita bahwa firman Tuhan itu sempurna, bahwa firman Tuhan itu patut diagungkan karena kesempurnaannya. Halangi pengalaman rohani kita, kerohanian kita. Apa pengalaman rohani kita yang bisa membuat kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu sempurna? Jadi yang menunggu Bapak Ina, yang menunggu John, kehidupan kita itu adalah pengalaman rohani. Kehidupan kita ini, kita menguasai, kita John, kita menguasai sunaganupan, itu adalah pengalaman rohani. Cuma karena sudah biasa, tidak terasa lagi itu. Jadi saya pikir tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyatakan bahwa bukan dia dohatan yang berkata. Jadi kembali kepada kita, yang kita bukan dia yang dohatan yang berkata. Soal bukan saudara, panjar pamida segala macam. Au ambo budi segala gana. Enggak au kan patinala. Bapak kelahiran di Malang. Jadi segala-galanya ketiga nang bisa terlalu ayam maruta. Gatito ibu ng bapak yang korek, kalau ada sana ibu tahin Malang, ibu na nang. Siapa yang mau ibu ketemu? Merlumba doang anak ini. Merlumba. Pada saat itu belum ada transport dari simpang ke dalam. 2 kilometer, sekitar 2 kilometer. Di jalannya naga, pisah doang nami. Agak penunggu kita tahu mau ke Hinalan. Nah, di Hinalan apa yang saya kejar? Alamnya. Alamnya luar biasa itu. Dia orang tua orang meracara, orang anak dana lama lama turun menemui halangan melewati terowongan, dan ketika sampai di bawah ada pancuran dari bambu. Jadi yang gua tahu bisa pada saat air. Wow, indah sekali. Aduh, suci sekali di sini ya. Aduh, bening sekali airnya ya. Kita mau tahu dasar sonat. Bisakah saya rasakan keindahan itu hanya dengan mata? Mungkin boleh. Tapi pada saat air, kami kita mau ketahuan indah sekali pancuran ini. Kalau itu mulai bening, air ini langsung membatasi bagian mengisi. Jadi terjunlah kami terjunlah ke dalam. Ketika itu saya ingat pancuran bambu itu saya tutup dengan kepala. Jadi airnya itu menyamping. Jadi seperti air. Aku masuk air malas mau itu. Dunia murah, dunia sangat gede. Jadi tidak basah, kita tidak basah. Itu pengalaman saya yang luar biasa atas ciptaan Tuhan. Pengalaman saya yang luar biasa atas ciptaan Tuhan. Jadi kita pegang Bapak keinginan semua orang kehidupan kita ini adalah pengalaman. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak sempurna. Dan kita akan mengatakan bahwa kita ini tidak sempurna. Tapi di sini kita menerima bahwa firman itu benar-benar sempurna. Tapi cukup hanya kita katakan bahwa firman itu sempurna, sementara yang lain tidak kita alami sendiri, kita tidak berbuat. Seperti tadi saya terjun, saya mandi, saya tutup bambu itu sehingga airnya menyamping dan tidak membasahi badan saya seperti payung. Luar biasa lagi pengalamannya ketika kita melakukan itu. Maka seperti ini juga lah firman Tuhan ini Bapak Bapak, bahwa langsung kita tahu kita sempurna. Tetapi harus ada aksi, harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Halani ya kami ayat 12. Dapotan upah bagal do halak nama korjahon. Siapa yang menaati firman Tuhan itu akan mendapat upah besar. Siapa sih yang tidak mau dapat upah besar? Makorjahon. Jadi aku tahu makorjahon kita itu. Enggak dua bahasa saya buku yang berjudul Menjadi Wanita Kristen Paling Bahagia. Menjadi wanita Kristen paling bahagia. Tapi Tuhan mau bahasa ayat. Pertanyaan sekarang, bisakah cukup hanya saya baca Bapak Ibu?
Selesai saya baca, apakah saya auto bahagia? Itu bahagia mau untuk solusi bahasa ayah kamu. Halangi, apa yang aku jawab? Salah. Apa petuah? Apa yang dianjurkan untuk menjadi seorang wanita Kristen paling bahagia? Lalu jawab. Tapi selesai buku bahasa buku ayah. Nah, itulah yang tindakan. Jadi kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa firman Tuhan itu sempurna, bukan biar dong hakan nilai batal, tapi di mana pelaksanaannya, di mana aksinya, di mana tindakannya. Semakin sempurna berarti kita harus berjuang. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Kalau di Israel itu firman Tuhan itu dikatakan intan permata Israel, intan permata. Nah, jadi kita pun boleh menganggap dengan firman intan permata. Jadi memang harus ada aksi yang jadilah pelaku Jon menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pengagum firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan supaya firman Tuhan itu semakin sempurna. Nah, jadi firman Tuhan itu bersama dengan lampu. Jadi bisa bulan kan, langidah kita jarum kotor, langidah kita jarum martal atau bertangga-tangga, langidah kita mungkin ada bosok. Jadi bola, tapi bukan membunuh lampu. Ada fungsi lampu. Lampu itu hanya bertugas untuk menunjukkan ini kotor, ini bertangga-tangga, ini basah. Otomatis do kotoran naik mabok, otomatis do talkahai jadi rata, otomatis do nabosotai jadi goreng halangi lampuai. Tidak. Tapi lampu itu bertugas menunjukkan mana yang kotor, mana yang bertangga-tangga, mana yang basah. Kasih proporsi kita, kasih padiar kita, kasih bui kita berdal. Ulang terlandi, ulang terdiri dengan kotor, ulang madiabu halangi dalam tangga-tangga. Tuhan firman Tuhan itu. Bapak Inang, jadi harus dilakukan. Harus ada tindakan. Jadi untuk saudari Boima buat tes saudara tekad atau apa namanya resolusi ya. Resolusi 3 Maret 2024 pada saat minggu seksi inang di KPC Melinda. Mari inang kita berlomba, khusus ibu beningan maju menunda siang Bapak. Mari kita berlomba-lomba menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pengagum firman Tuhan. Napa dua menunjukkan dong ayat 10 itu. Hakahon isema na mengerti honai, paluahama au kumbani salah napono. Ayat 10 ayat 10 ramot kon hama jual-jualmu kumbani dijang niwur. Jadi sing bedo si hataun bakku gabi borsi mau kumbani panlanggaran nabaga. Kakahon isi makna mengerti honai. Masuk ini kita sering berbuat dosa Bapak Ibu, tapi kadang kita tidak sadari. Lagi sadari kita ini, kadang-kadang itu heran, kok bisa saya berbuat itu ya? Kenapa bisa saya lakukan itu? Padahal, mungkin kita masih simbolis. Aduh lo tiga lakukan kita, mungkin hal yang biasa. Kan terasa di salah. Apa yang dikatakan di sini tadi? Salah naponok. Kita merasa itu tidak biasa, makanya kita salah. Contoh, kalau di digital ini, gimana kalau mendagang? Lu sudah kita tahu? Udah tenang aja, sudah OTW. Sudah OTW, baru PU mau mari kita rapi. Sudah OTW, jadi pemerintah hati-hati. JJ sangat memberi peluang bagi kita untuk berbohong, sangat memberi peluang. Dan bohong itu, lainnya pun kita biasa, itu biasa, soal biasa. Bukan soal biasa. Kadang-kadang kita melihat adalah pengetahuan firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kembali
sudah makan sekarang, sudah mengambil daripada sisi para bilangan luka, menenangkan hati, menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Tapi dari rumah, dari siap, memang gaji rendah. Aku baru dapat kumpul dua setengah proses kita ini yang aku senang rumah ini sudah siap untuk gue bicara pokok pasti dia. Jadi memang saya orangnya juga memang tegas. Mari ya kita lapar hujan. Jadi tapi kadang-kadang kita teman tapi bahwa Tuhan itu sempurna apa entah Tuhan itu terutama tahu ada Tuhan di 10 ada yang mengatakan ulang manasiwan akan masih ngomong. Tapi dari si kumpul kawan seorang mereka lelaki tapi orang jadi sumber itu manasiwan akan ulang manakon kita. Mungkin menurut kita itu bukan melanggar firman Tuhan, misalnya mencuri waktu pun kita, misalnya kan guru mabel lang masuk kelas tenang masa hati kantor menibur kalau dia selalu masuk kelas itu sudah mencuri waktu, mencuri ulang ulang mengotot ulang rongrong apa jangan menginginkan isi rumah saudara sesama tapi pengen juga membuat nggak banyak sama nahan jari yang hujon, nahan jon yang tong nang lawan itu pengen dia tidak suka temannya sukses, pengen kepada dia. Baru maksudnya, rumah malu-huri pasangannya sama legal. Ada dulu film lupa saya film apa, tapi ada lagu di sini yang terkenal, Never Enough. Tapi filmnya susah muncul saat di sini. Never enough, belum sukses dia, terkenal, baik mungkin manajernya apa tapi langsung kupar, jajan nahura, menginginkan lagi si manajer, padahal si manajer itu sudah punya istri, padahal dia sudah terkenal, sudah diorbitkan, sudah terkenal, tapi langsung tidak terkenal, tapi dia masih ingin juga si manajer tadi, padahal si manajer tadi sudah punya istri, akhirnya akan jajan nahura. Ulang menghuni jalan menginginkan isi rumah sesama ini lalu kemudian kita akan kita sakit nafas sakit kita haji jadi ulang kita tahu kita menangkap jadi kembali mengenai bahwa dosa makhluk hari itu pada biasanya karena biasa tidak kita sadari sudah kita lakukan. Nah berikut ini ayat saat ini saya harus paham akan apa kampung Yoni Upur. Ada kisah atau Alkitab yang mengatakan di Yakobus 3 ayat 2 dikatakan seperti ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ngomongnya sapi mohon. Daud di ayat 3 Daud memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menghindarkan dari dirinya rasa sombong, rasa cemburu. Jangan dari seperti Daud berdua juga dari Tuhan supaya dia dibersihkan dari jalan pikiran yang salah atau perkataan yang salah. Jalan pikiran yang masalah berdosa dua ini. Kesana tapi lari lakukan kita masalah dan karena lihat ya akan begini kan tapi itu sudah salah waktu belum dilakukan. Nah untuk para sahabat atau saya harus konhamma hatanya pamangan kuning daun dan seobat berarti dia walaupun seorang raja masih tetap bermohon supaya tetap dia menjadi anak kekasih Tuhan sebagai raja yang besar tapi tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kita bagaimana mungkin kita hanya sebagai ya saya karena dulu saya katakan kepala sekolah mungkin kabak kasih ya sudah merasa
di atas langit. Padahal masih ada langit di atas langit. Jadi malah itu memperhatikan jabatannya ya Umar dan kasi sulong-sulong mandi, sulong-along lang bisa dilengsarkan dia, lang ikinungkan dia. Jadi mas mga lagi tauran na parlologi, ulang along naibatan maliban. Tapi ada kaitannya juga ke sini bahwa kita harus tetap berusaha dan berdoa kepada Tuhan seperti Daud untuk membersihkan kita dari pikiran-pikiran yang membuat dosa dan membersihkan kita dari sahat. Khususnya yang nawatakan nama mereka ulang huli sampai yang buat ini atau ulang huli kan masih huli sekali dan juga memang tidak kan berarti tapi ada dong mari ibadah harapan penggawa tapi itu belum simbolis biar kita ibadah surga jangan dipancing saya ya jujur teman-teman ada do ibadah suatu acara ada 5 roti dan 2 ikan, tapi sisa 12 kerajaan ini. Dan jujur teman-teman, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berbuka, tapi masih bisa berbuat menolong orang-orang. Gak tahu kita, jujur teman-teman, tapi kita tahu hal kuasa mantap. Yang ini tidak jujur Tuhan pada saat mana-mana, tapi ya tahu kita kuasa mantap. Jangan menolak aku lagi galau, aku lagi stres, lagi suntuk. Jangan dulu bicara, jangan dulu. Tapi kita contoh bahwa dalam keadaan bersih dia masih mampu berbuat menolong orang lain. Karena pengetahuan dari setiap orang bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat baik, sangat baik, tapi tidak cukup hanya mengatakan sangat baik. Tuhan sampai mengutus doa nama Yesus Kristus lalu menembus dosa ini. Tapi tidak tahu kita dulu keluarga dia ada maaf baginya. Berjumpa kita sekedar bagaimana menjadi darurat tapi tetap kita berkali Tuhan itu ya. Ada sampai tersalih anaknya hanya untuk membebaskan saya dari dosa. Kita ini kan, tapi tetap kita katakan semua orang, oh enggak perlu minta maaf, tidak ada maaf, enggak perlu minta maaf. Saya sudah marah sama ini. Jadi tidak cukup hanya jadi pemandu kami pada saat untuk simpulannya orang khusus yang mengarahkan dari ini dan di sini Indonesia apa lain kami yang berpesta sendiri hanya sisi-sisi jadi kita ingat mari bolehkah kita membuat resolusi pada saat ini 3 Maret 2024 pada saat Minggu seksi di KPC Malaysia kita resolusi mengenai apa pengalaman kita, apa yang harus kita buat, apa yang kita katakan itu intinya refleksi atau perenungan. Setelah perenungan kita buat resolusi bahwa kita harus menjadi inang pelaku firman Tuhan, bukan hanya pengagum firman Tuhan. Yang kedua, kita tetap menjaga dan memohon supaya tidak melakukan dosa yang tidak disadari. Dan yang ketiga, kita akan berusaha dan berdoa kepada Tuhan supaya ucapan mulut kita dan jalan pikiran kita berkenan di mata Tuhan. Amin, Ina? Iya. Amin, Ma. Tuhan yang Bapa kemarin dari atas terima kasih berkali karena Tuhan pandangan lumadas akan mendapat ibadah yang berbeda. Terpuji dan mulia Maha Bapa. Anu harma khususnya nami nang boy mangimani jangan makocahon atau mai bagas perbuatan nami setiap hari tapi Tuhan juga mengajar nami indahkan nami yang Tuhan Yesus kasih boy yang mengurupian nami memampukan nami kasih boy dalam Tuhan nami kita mengenai Tuhan bagas perbuatan nami saya cuma hilang bagas kesibukan nami masing-masing dari latar belakang yang bermacam ragam Tuhan. Bulan dalam kemahiran masih sempurna tong firman-Mu hatamu napasi Tuhan bukan biar Tuhan berkenan sebagai jalan malam mahangan Bapa berikan hanan mampu mahangan alani ayo sebenarnya kerinduan kami Tuhan kasih boyahan kami pemalas pengurang khusus ini Tuhan di Tuhan kami di bagas pekerjaan di bagas kesibukan atau kelompe yang kurang sehat dari panggilan guru karena anak John malas niur Bapak di berdasarkan bukan kesehatan untuk marah si dia perubahan si dia perbaikan marah bahaya
Cuma Tuhan kesehatan, Tuhan hikmat, Tuhan mengajarkan ini. Sebelum kami berperang menjadi iman yang mengaku benar-benar seperti Daud bahwa firman Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami mohon mengakui bahwa bukan dia Tuhan kami hanya. Ay manayong pernah sa lalyong sebagai resolusi namin, khususnya iman di karisma ng Pagkakata. Terpuji termulia ng Tuhan Tuhan. Ketika lolo itong mga acara on terus Tuhan acara ng mga otoritas Tuhan, cara mga panggulit Tuhan ng pemilihan namin batas orang yang Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin.